Selamat siang semua yang terhormat, Dewan Juri, serta para penonton yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Desi Angelita. Saya dari SMP Negeri 2 Pulau Maya, perwakilan Kecamatan Pulau Maya. Di sini saya akan mendongeng sebuah cerita yang berjudul Saloy yang Cerdik. Cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Penulis ceritanya Syarifah Lubna. Ilustratornya Yol Yulianto. Diterbitkan pada tahun 2017 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta Timur. Rumah keluarga Saloy berada tidak terlalu jauh dari Sungai Kapuas. Keluarga Saloy terdiri dari bapak, ibu, dan seorang anak laki-laki bernama Saloy. Sejak Saloy lahir, orang sekampung memanggil mereka Pak Saloy dan Mak Saloy. Pak Saloy adalah orang yang lucu. Ia suka membuat orang lain tertawa dengan banyolanya. Memakai tulu pelanga, juga selalu memakai kopiah dengan cara melintang. Bola matanya berwarna hitam dan rambutnya yang hitam lurus mirip si Saloy. Mak Saloy adalah orang yang rapi, menggunakan baju kurung dan berselendang menutupi kepalanya. Perangainya pendiam dan tak banyak bicara. Hanya Pak Saloy dan Saloy yang tahu bahwa Mas Saloy di rumah juga seperti ibu-ibu yang lain. Agak cerewet agar teratur dan disiplin. Saloy tumbuh menjadi anak laki-laki yang baik budi dan pintar. Karena ia pintar dan cerdik, Saloy kadang tanyai berbagai perkara oleh orang-orang sekampung. Apalagi mendengar kabar tentang ia bisa mendirikan telur. Walaupun terbersih kebanggaan hati Pak Saloy, ia tidak percaya mengenai kepintaran anaknya yang begitu mengesankan setiap orang. Benarkah anakku Saloy sebegitu pintarnya? Tanya Pak Saloy kepada si Munib, temannya sesama penangkap udang. Benar loh, aku tak bohong. Aku juga dengar guys. Si Ilham bercerita. Aku pun terus bangga mendengarnya. Pak Saloy berpikir. Ia terus bertanya-tanya, apa benar Saloy sungguh pintar? Benarkah sepintar itu kau nak? Akhirnya timbullah rencana Pak Saloy untuk menguji kecerdikan si Saloy. Ia tidak ingin anak cepat berbangga diri karena sering disanjung oleh orang-orang. Sambil mancing ikan dan udang, Pak Saloy melihat sebuah pisang hanyut di sungai. Pak Saloy pun langsung mendapatkan ide. Oh, aku tahu apa yang dilakukan. Sesampainya di rumah, Pak Saloy pun melakukan persiapan. Ia pergi ke belakang rumah. Setandan buah pisang nipah yang besar dan sudah masak dipilihnya untuk ditebang. Syap! Setelah menebang pisang, Pak Saloy pun kembali pergi ke sungai untuk memancing. Kali ini ia mengayuh sampahnya ke hilir sungai. Sesampainya di sana, Pak Saloy pun menghentikan sampahnya. Ia lalu menyelam dan meletakkan pisang itu ke dasar sungai. Piur. Keesokan harinya, Pak Saloy pun mengajak Saloy untuk pergi memancing bersama di sungai. Saloy, sudah lama rasanya kita tidak mancing bersama. Ayo kita mancing. Ajak Pak Saloy kepada anak semata wayangnya. Ayo Pak, saya sekali memancing dengan Bapak. Mereka pun lalu menggali tanah dekat pohon belimbing untuk mencari umpan.
Setelah menemukan beberapa ekor cacing, Saleh berkata kepada bapaknya, "Pak, apakah panen sudah cukup?" "Cukup itu, Bapak sudah menyampaikan beberapa ekor cacing." "Iya, Pak." Setelah Saleh dan Pak Saleh pun lalu pergi ke sungai untuk memancing. Tak sampai 5 menit berjalan kaki, Saleh pun tiba di tempat Pak Saleh mendapatkan sampahnya. Saleh duduk di bagian ujung sampan dan Pak Saleh duduk di bagian ujung sampan lainnya. "Pak, mau kemana kita?" "Kita kerja saja ya, Nak." "Iya, Pak." Pak Saleh pun lalu mengayuhkan sampahnya ke hilir sungai tempatnya kemarin menyimpan pisang. Sesampainya di sana, mereka pun melempar pancing. Mereka menunggu agak lama, tetapi Ika tidak makan umpannya. "Saleh, tunggu di sini ya, Bapak menyelam sebentar." Menyelam adalah suatu hal yang lumrah di kampung Saleh. Saleh dan teman-temannya pun sering bermain menahan nafas di air. "Iya, Pak." Pak Saleh pun langsung terjun ke dalam sungai. Pure. Dan mengambil pisang yang diletakkannya di dasar sungai kemarin. Pisang itu tampak biasa, tak berubah. Tak begitu lama menunggu, Pak Saleh pun timbul dari dalam air dengan membawa pisang. "Pak, dari mana pisang ini berasal? Bukankah pisang tumbuh di tanah? Mengapa Bapak mendapatkannya dari dalam air?" "Ho, ho, ho. Di bawah ada pasar. Bapak dapat dari sana. Ayo kita makan." Saleh dan Pak Saleh pun lalu memakan pisang untuk mengganjal perut mereka yang mulai lapar. Sambil makan, Saleh berpikir, bagaimana mungkin ada pasar di bawah sungai? "Benarkah ada pasar di bawah sungai, Pak?" "Tentu saja, pasar itu sungguh ramai. Ada penjual ikan, penjual beras, penjual baju, bahkan penjual baju dan celana. Lengkaplah." Pak Saleh ingin menguji. Apakah Saleh cukup penasaran atau tidak dengan ceritanya? "Pasar tadi sungguh ramai. Jadi Bapak terus memilih. Daripada Saleh menunggu lama, akhirnya Bapak hanya membeli pisang untuk kita makan sambil memancing." Saleh terheran-heran dengan cerita bapaknya. Ia terus bertanya, apakah benar ada pasar di dalam sungai? "Benarkah ada pasar bawah sungai?" Akhirnya timbullah rencana Saleh untuk pergi ke dalam sungai. Saleh pun minta izin bapaknya untuk pergi ke pasar yang berada di dalam sungai. "Pak, boleh Saleh pergi ke pasar sebentar?" "Boleh, tentu saja boleh. Menyelamlah, ambil napas yang panjang." Saleh pun mengambil napas yang panjang. Lalu ia pun menyelam. Pure. Tak tampak olehnya pasar itu. Hanya sedikit coklat dan gelap. Tak lama kemudian, kaki Saleh tersangkut oleh lumut. Ia terus meronta-ronta melepaskan diri dari belitan tersebut. Setelah berhasil melepaskan diri dari belitan, Saleh segera naik ke permukaan. Napasnya tersengat-sengat dan wajahnya terlihat agak lemas. Akan tetapi, ia tetap tenang. Ia langsung tahu bahwa bapaknya sedang menguji dirinya. "Saleh, apakah kau sampai di pasar dasar sungai?" Melihat wajah santai bapaknya, Saleh berpikir keras. Bagaimana dapat lulus dalam ujian? Saleh pun menjawab bapaknya dengan cepat. "Jumpa, Pak."
Sekarang giliran Pak Saloy yang terheran-heran. Bagaimana mungkin Saloy bisa menjumpai pasar yang hanya ada di dalam rekaannya? Namun dengan wajah datar ingin mengetahui akhir dari perkara yang dibuat olehnya. Apa yang kau beli di pasar? Mengapa kau kotor? Manalah saya sebab belanja, Pak. Ketika orang-orang mengetahui saya sebagai Saloy, mereka langsung mengurusku karena aku anak Bapak. Katanya, Bapak membeli pisang di pasar. Mengapa Bapak membeli pisang di pasar tanpa membelinya tadi? Oh. Pak Saloy pun langsung tertawa mendengar perkataan Saloy. Benarlah kata orang-orang, bahwa Saloy itu anak yang pandai dan cerdas. Maaf ya Saloy, Bapak membohongimu. Tak apa-apa Pak, saya tahu bahwa Bapak hanya ingin melihat di saya. Saloy dan Pak Saloy pun lalu tertawa bersama-sama. Pak Saloy membersihkan tangan, badan, dan kaki Saloy dari sebagai lumut yang masih menempel. Saloy pun kembali bertanya kepada bapaknya. Jadi sekarang Bapak percaya atas kerja dikasih Saloy? Ya, Bapak percaya sekarang. Akan tetapi ingat Saloy, jangan berbangga hati. Kamu tidak boleh jadi sombong. Di atas langit selalu ada langit. Tetaplah rendah hati, sehingga kamu tidak akan puas belajar. Siapa? Saloy berjanji akan melaksanakan nasihat Bapak. Hati mereka berdua sangat senang. Mereka pun melanjutkan makan pisang nipah yang telah menjadi cerita panjang hari itu. Untunglah tak lama itu umpan mereka dimakan ikan. Saat matahari mulai condong ke barat, Pak Saloy dan Saloy pun pulang ke rumah dengan membawa ikan. Terbayang wajah Mas Saloy yang merasa senang dengan hasil tangkapan mereka hari itu. Tamat. Terima kasih.